sangat berkaitan sekali dengan salah satu ramalannya Gus Dur yang hingga saat ini belum terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab disapa Gus Dur adalah Presiden Indonesia keempat yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan Muslim, sebagai sosok wali Allah yang dianugerahi ilmu linweh. Salah satu bukti ilmu linweh yang menunjukkan tanda kewalian beliau diantaranya adalah sekian banyaknya peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi di Indonesia. Itu banyak sekali yang sebelumnya sudah pernah diramalkan oleh Gus Dur dan benar-benar terjadi. Dan salah satu di antara ramalannya Gus Dur yang benar sudah terbukti terjadi adalah Bapak Jokowi itu akan dikehendaki rakyat Indonesia sebagai presiden. Hal itu pernah disampaikan oleh Gus Dur pada tahun 2006 pada saat Bapak Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo. Dan ternyata di 2014 Pak Jokowi pun ternyata terpilih menjadi presiden. Dan selain itu, jauh di tahun sebelumnya pun Gus Dur juga pernah meramalkan tentang dilengserkannya Presiden Soeharto dari jabatannya. Lalu, salah satu ramalan Gus Dur yang berkaitan dengan dirinya sendiri yang sempat disampaikan kepada salah satu tokoh di Indonesia, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan adalah Gus Dur itu meramalkan bahwa suatu saat nanti beliau akan menjadi presiden. Dan itu terbukti di tahun 1999 Gus Dur pun benar-benar menjadi presiden. Dan yang sangat menarik lagi dari sekian banyaknya peristiwa-peristiwa yang sudah pernah diramalkan oleh Gus Dur dan baru-baru ini terjadi adalah yang berkaitan dengan Bapak Prabowo yang ternyata Gus Dur pun sudah pernah meramalkan bahwa Pak Prabowo itu akan menjadi presiden di usia tuanya. Bahkan Gus Dur pun berpendapat ketika beliau diwawancarai di sebuah acara di salah satu stasiun televisi bahwa Pak Prabowo adalah sosok pemimpin yang paling ikhlas berjuang kepada rakyat Indonesia. Nah, di balik keikhlasannya setelah menjadi presiden inilah yang membuat Presiden Prabowo itu nantinya akan selalu dimusuhi oleh 7 karakter tokoh dan golongan-golongan tertentu. Dan ini sangat berkaitan sekali dengan salah satu ramalannya Gus Dur yang hingga saat ini belum terjadi. Sebelum membahas satu persatu 7 tokoh yang akan selalu berusaha memusuhi kepemimpinan Bapak Prabowo, monggo silahkan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Nah, pertama tokoh yang akan menjadi musuh Pak Prabowo yang harus dia lawan di awal-awal masa pemerintahannya, dan itu juga menjadi ujian-ujian pada awal masa kepemimpinannya adalah orang-orang dekatnya sendiri dari kalangan keluarganya. Dan yang bisa memicu terjadinya permusuhannya adalah karena terjadinya perbedaan prinsip dalam menyikapi munculnya peristiwa konflik-konflik yang ada. Nah, kalau di dalam pewayangan, hal ini ibarat antara tokoh yang bernama Baladewa dengan Krishna. Krishna ingin menyelesaikan peristiwa-peristiwa kisruh itu dengan cara diplomasi dan negosiasi politik, tetapi Baladewa itu dia lebih ingin menyelesaikan konflik yang ada itu menggunakan secara aturan hukum yang berlaku. Dan di antara 2 tokoh tersebut, Bapak Prabowo adalah Baladewanya. Lalu yang kedua, yaitu tokoh yang memiliki kekuatan besar, yang memusuhi sekaligus selalu ingin mencurangi sahabat tercintanya, yang selama ini selalu menjaga dan melindunginya dalam berbagai macam pertarungan. Jadi,
bisa diartikan bahwa musuh Bapak Prabowo setelah menjabat adalah tokoh-tokoh yang selama ini selalu menyerang Presiden Jokowi. Ketiga, tokoh yang mempunyai kedekatan atau yang pernah dekat dengan Bapak Prabowo, tetapi yang berwatak licik, yang selalu menggunakan cara-cara adu domba demi mencapai kepentingannya, yang tidak mempedulikan prinsip keadilan dan aturan hukum negara. Mereka adalah tokoh-tokoh yang di dalam pewayangannya adalah sosok para sengkuni, yang selalu menggunakan kelicikannya dan menggunakan cara-cara kotor yang cenderung provokatif demi kepentingan pribadinya. Lalu yang keempat, yaitu tokoh dan golongan yang selalu menyebarkan kebohongan-kebohongan dan fitnahan. Ini adalah tokoh dan golongan yang akan menjadi musuh Bapak Prabowo. Mereka itu nantinya tidaklah menyebarkan kebohongan yang sifatnya itu langsung tertuju atau berkaitan dengan Bapak Prabowo. Juga tidak langsung memfitnah Bapak Prabowo seperti yang dilakukan pada saat Presiden Jokowi berkuasa. Tetapi kebohongan dan fitnahan-fitnahan tersebut tujuannya adalah agar suasana ini menjadi rusuh dan kacau sehingga mengganggu kekuatan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo. Lalu yang kelima, yaitu tokoh-tokoh dan bawahan-bawahannya yang ingin berbuat curang atau bertindak tidak sesuai aturan. Ini adalah yang akan menjadi musuh yang akan selalu berusaha mencari celah demi kepentingannya sendiri, yang bisa menghambat dan menjadi pengganggu kepemimpinan atau kepemerintahannya Bapak Prabowo. Mereka sebenarnya adalah musuh-musuh yang merapat dan hanya mencari aman saja, tetapi sebenarnya mereka itu sangat tidak menyukai dengan cara-cara kepemimpinannya Bapak Prabowo. Yang keenam, yaitu tokoh yang berusaha melemahkan Bapak Prabowo sendiri dengan cara menghancurkan hubungannya dengan keluarga. Seperti contoh, menghancurkan hubungannya dengan anak atau keluarga dekatnya sendiri. Dan cara yang digunakan adalah dengan menggunakan jebakan-jebakan yang itu bisa merusak dan menjatuhkan harga dirinya sebagai seorang pemimpin. Mereka adalah orang-orang yang selalu berpura-pura hormat dan berpura-pura baik, tetapi sebenarnya selalu berusaha menjebak agar keluarga dekatnya itu menjadi hancur dan membuat Bapak Prabowo menjadi terganggu dan lemah dalam memimpin. Yang ketujuh, yaitu para tokoh pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan para pejabat yang di bawah kepemimpinannya, yang tindakan-tindakannya itu cenderung merugikan rakyat dan negara, seperti contoh tindakan-tindakan korupsi. Hal ini adalah yang menjadi musuh utama Bapak Prabowo pada awal pemerintahannya, yang membutuhkan ketegasan dan keberaniannya. Karena itu, yang akan mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang kuat, yang akan memimpin dunia. Dan itulah salah satu ramalan Gus Dur yang belum terjadi, yaitu Indonesia itu diramalkan akan menjadi negara yang kuat, yang akan memimpin dunia. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.